Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadanti dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191047. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama ada RPP lama. Di sini saya mengambil satuan pendidikan SMP dan saya mengambil SMP 11 Tasikmalaya sebagai contohnya. Untuk mata pelajaran yaitu Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Untuk kelas 2 semester 2. Materi pokok yaitu tentang aktivitas kebugaran jasmani. Alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Di sini ada kompetensi inti. Untuk kompetensi inti yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Lalu yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, ada mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret atau menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstraksinya yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lalu ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini ada 4. Yang pertama itu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga. Lalu yang kedua ada perilaku sportif dalam bermain. Lalu ada memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Lalu yang keempat ada mempraktikkan latihan peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta hasil pengukurannya. Lalu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 2. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep latihan peningkatan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Yang kedua ada mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Lalu ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini tentang aktivitas kebugaran jasmani. Lalu yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Di sini saya menggunakan metode saintifik. Lalu ada sumber belajar. Sumber belajarnya dari buku Penjas Orkes SMP kelas 8 tim Puskurbuk Kemendikbud Jakarta. Puskurbuk Kemendikbud. Lalu media pembelajarannya yang pertama ada presentasi PowerPoint, yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan di sini ada lapangan, lalu palang tunggal, matrasena, formulir tes atau peluit. Nah, lalu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah di sini yang pertama itu pendahuluan sekitar 15 menit. Lalu yang kedua ada kegiatan inti sekitar 50 menit. Kegiatan inti ini diantaranya ada mengamati, menanya, dan eksplorasi. Lalu mengkomunikasikan. Lalu yang terakhir kegiatan penutup. Untuk penilaian yang pertama itu ada instrumen penilaian sikap spiritual.
Petunjuk penyekorannya itu skor 4 sama dengan baik sekali dan selalu berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, skor 3 itu baik, sering berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya ada skor 2, yaitu cukup, kadang-kadang berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir ada skor 1 atau kurang, yaitu berdoa dengan tidak sungguh-sungguh. Lalu ada yang kedua, sikap sosial, instrumen penilaian observasi, yaitu menggunakan tabel. Yang pertama itu ada menghargai teman yang berbeda ras, lalu yang kedua tidak menghina teman yang berbeda jenis kelamin, lalu yang ketiga dapat menerima kelemahan orang lain, yang keempat memaafkan kesalahan orang lain, dan yang terakhir itu mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman ras dan gender. Di sini perhitungan skor akhir menggunakan rumusnya itu skor per skor tertinggi dikali 4 sama dengan skor akhir. Lalu yang ketiga ada pengetahuan. Di sini tekniknya itu tes tulis, lalu bentuk instrumennya itu uraian. Yang keempat keterampilan, penilaian portofolio dan penilaian kinerja. Bentuk instrumennya itu rubrik penilaian portofolio dan rubrik penilaian diskusi. Lalu yang kedua di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah disederhanakan, dibuat dalam satu lembar. Untuk nama sekolah masih sama seperti yang tadi, saya membawa SMP 11 Tasikmalaya dan mata pelajarannya pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang kelasnya untuk kelas 8 semester 2. Materi pokoknya itu tentang aktivitas kebugaran jasmani, alokasi waktunya 2 kali 40 menit. Tujuan pelajaran di sini ada KD, itu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga. Lalu ada memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Lalu KD yang kedua itu berperilaku sportif dalam bermain. Itu mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Lalu ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini materi pembelajarannya itu saya menggunakan metode saintifik. Untuk alat, bahan, dan media pembelajaran itu menggunakan presentasi PowerPoint. Dan yang kedua itu alat dan bahannya ada lapangan serta lalu untuk produk itu ada gerak aktivitas latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Lalu deskripsinya itu peserta didik secara berkelompok memahami dan melakukan aktivitas latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya masih sama seperti yang RPP yang lama, yaitu yang pertama pendahuluan sekitar 15 menit, lalu yang kedua kegiatan inti sekitar 50 menit. Di kegiatan inti ini ada mengamati, menanya, eksplorasi, dan mengkomunikasikan. Lalu yang terakhir itu penutup. Untuk penilaian pembelajarannya itu yang pertama sikap, itu jurnal, lalu pengetahuan menggunakan tes tertulis atau penugasan, lalu yang keterampilannya tes praktik dan portofolio. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.